Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Oke saudara, kalau saudara berkenan tidak keberatan, saya minta tolong kepada saudara. Tolong beritahukan kepada beliau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Tolong beritahu beliau kalau beliau mempunyai korek, gasnya masih ada, tapi pemantiknya sudah nggak bisa, jangan keburu dibuang. Siapa tahu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin punya gas, korek gas, tapi gasnya sudah habis, tapi pemantiknya masih bisa. Nah, sehingga kalau Anda ingin menyulut rokok, bisa pinjam sama Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, keduanya digabungkan begini. Nah, sehingga kalau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin menyulut rokok, maka Bapak Ma'ruf Amin harus menemui, menjumpai, bertemu dengan Bapak Jokowi. Sehingga kita semuanya sebagai rakyat akan sering melihat Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin bisa berjalan bersama-sama atau bertemu bersama-sama. Oke saudara, atau sebaliknya saudara, kalau sampean punya korek, gasnya masih ada, pemantiknya nggak ada, tetangga sampean punya korek, tapi gasnya sudah habis, pemantiknya masih ada, jangan dibuang dulu. Siapa tahu Anda bisa bergabung dengan tetangga Anda, berkolaborasi untuk menyalakan sebuah api. Oke saudara, kali ini saya ingin memperlihatkan kepada saudara pembuatan tangki bahan bakar yang sederhana, seperti yang saya buat yang sudah-sudah, karena ada saudara-saudara kita yang menginginkan tutorial pembuatan tangki yang sederhana dan murah. Nah, tangki ini kita persiapkan untuk motor arasi yang pertama kali kita buat, karena motor arasi ini akan dibeli oleh saudara kita yang ada di Subang, dengan syarat minta tangkinya jangan menyatu dengan kerangka. Lalu kita bongkar semuanya ini, kerangkanya ini, lalu kita buatkan tangki di sini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, kalau ukurannya saudara, ukurannya itu suka-suka saja, cuma bentuknya yang paling utama. Kita mengambil plat ukuran 37. Nah, ini 37 cm kali 32 cm, karena menyesuaikan tempat untuk meletakkan tangki di gerobak sepeda motor. Nah, kita buat nantinya setengah dari bentuk heksagonal. Heksagonal itu segi 6, tapi ini heksagonal yang tidak beraturan. Maksudnya jarak sisi-sisinya itu nggak sama. Ini sini nggak sama, ini ke sini nggak sama, ini ke sini pun nggak sama. Cuma suka-suka kita lah. Yang penting bentuknya separuh dari heksagonal. Cara menghitung volumenya ya tinggal luas dasar, bawah dan yang atas, sisi bawah dan atas itu luasnya berapa, dikalikan tingginya, itu ketemu volume. Itu pelajaran SD atau SMP itu masih ada tanya sama anaknya yang masih SMP itu. Kalau sudah begitu, karena kita tidak punya bending, kalau ini dibanding dengan bendingan yang bikinan sendiri kadang-kadang nggak kuat karena platnya lumayan tebal. Sementara kalau kita pergi ke alat-alat antik yang bendingnya itu kuat, ya kita memerlukan biaya, makanya kita tekuk dengan cara kita sendiri yang sederhana, yang lebih murah. Ya caranya, kalau sudah kita ukur, kita lukai, kita garis, kita buatkan alur. Ini tinggal memperdalam. Lah, kedalamannya separuh dari plat ini, supaya plat ini bisa ditekuk. Nanti tekukannya bisa teratur. Kalau dilihat dari luar itu seperti dibanding. Kalau hanya ini kelong,
berkurang setengah dari plat ini masih kuat. Nah, setelah kita garis dengan kedalaman separuh dari plat, kita tekuk dengan sarana apa adanya, saudara. Lah ini adanya tarian gerobak diesel, kita tekuk. Nah, ini bentuknya kan bagus. Nah, menyesuaikan lebarnya sana. Kalau ingin lebar, nah ini sudutnya juga diperkecil, diperlebar. Kalau ingin tempatnya sempit, ya ini sudutnya dibuat sedikit. Semakin sedikit, ini akan semakin ciut. Lalu kita buat pola sesuai dengan bentuk tangki ini. Nah, ini yang satu sisi, yang satu sisinya lagi jangan disamakan ini karena kadang-kadang bentuknya nggak sama. Tapi ini kita potong dulu, nanti diletakkan di sini cocok. Di sini cocok apa enggak? Kalau cocok ya kita meniru yang ini. Karena ini hanya bikinan tekukan tangan sehingga bentuknya, akurasinya itu enggak sepresisi kalau buatan pabrik. Nah, ini sudah membentuk bentuk pola. Kita tinggal mengikuti garis ini, kita potong. Nah, ini sudah membentuk pola yang satu sisi. Nah, tapi ini kita las dulu, saudara. Nanti membentuk pola yang satunya belakangan. Kalau membuat dua-duanya kadang-kadang ketukar, bingung. Tadi bagian sisi mana ketukar itu nggak pas. Ya itu tadi yang saya katakan, akurasinya kurang kalau kita bikin. Tapi bentuknya sudah lumayan presisi. Kita titik dari dalam, saudara, nanti karena pengelasan itu dari dalam supaya yang di luar ini kelihatan rapi. Setelah terbentuk semacam ini, kita titik dulu nanti. Nah, kita buatkan bidang yang bagian belakang penutup. Nah, ini nanti yang belakang ngelasnya dari luar. Nah, setelah ini sudah kita buatkan sisi bagian dalam, bidang bagian dalam. Nah, kita buatkan tutup asli punya antengki. Kita ambil ininya saja. Nah, kalau ingin memasang kontrol bensin, kontrol BBM, kontrol bahan bakar, kita ambilkan ini. Tapi ini tempatnya nggak muat, pertama. Yang kedua, kimpulnya di dalamnya nggak bisa bergerak karena terlalu sempit. Kalau lebar, ini bisa kita ambil. Sehingga indikator dari BBM habis dan tidaknya itu bisa dilihat melalui alat ini. Tapi ini tidak kita pasang, ini saja. Kalau mengetahui BBM-nya, bensinnya masih apa enggak, ya kita intip, kita inceng dari atas. Oke.
Ini sudah kita las dari dalam. Nah, bekas garetan cutting kita kasih titik-titik las supaya kuat. Setelah itu kita kasih lubang untuk keluarnya bensin, bahan bakar. Pakai cop pentil ban. Ini kalau rumah saya namanya cop pentil. Apa nama istilah otomatisnya saya nggak ngerti. Tapi pentil sama pentil itu tulisannya sama. Tapi bacanya nggak sama. Maka hati-hati kalau membaca tulisan pentil. Itu gejala bahasa homograf. Kalau dalam SMP dulu, tapi saya masih SD. Tulisannya sama, pembacaannya nggak sama. Itu namanya homograf. Kalau tulisannya nggak sama, tapi pelafalannya sama, itu namanya homofon. Bang Ali sama Bang BRI kan sama pengucapannya, tapi tulisannya kan nggak sama. Kalau tulisannya sama, membacanya sama, tapi artinya nggak sama, itu namanya homonim. Bisa ular dan bisa mampu. Saya bisa mengerjakan, ini kemampuan. Kalau bisa ular berarti racun ular. Tulisannya kan sama, cara membacanya kan sama, tapi artinya kan berbeda. Itu namanya homonim. Cara bahasa saudara itu. Walaupun SD, tapi saya masih ingat pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kita kasih karet supaya nanti nggak bocor. Sebelum kita kencangkan, kita kasih lem besi bagian yang ini. Nah, bagian yang ini kita kasih lem besi. Sudah kita persiapkan. Nah, saya kira ini aja sudah cukup. Baru ini kita kencangkan. Nah, sudah. Nah, tinggal kasih penutup. Okay, happy brothers and sisters. Please handle by care. Please handle by care. Be careful because it's very hot. Oke, saudara. Nah, sudah kita las keliling. Kalau yang ini dari dalam, kalau yang ini dari luar. Nah, terus supaya nggak bocor, ini kita olesi lem besi keliling. Dimana yang dilas tadi dikasih lem besi keliling. Nah, ini sudah nggak bocor. Rapi ya loh ya. Ini udah rapi. Rapi ini, termasuk rapi. Ini kan belum di finishing. Oh, di finishing. Nah, di finishing. Di finishing itu diselesaikan sampai tuntas. Iya. Nanti yang kasar-kasar ini kan di gerinda dulu. Jadi kalau pipi sampean ingin halus, ya harus digerinda. Yoga. Yoga lah. Bisa. Yoga lah. No way. Oke, saudara. Nah, ini kalau ingin mengetahui volumenya ini loh, saudara. Ini segi 4 ini kita ukur berapa senti luasnya. Terus segitiga kecil ini kita ukur setengah dari ini kali. Karena 2,
nggak perlu setengah. Nah ini kan segitiga. Terus sisanya ini juga diukur. Ketemunya B cm dikalikan tinggi, itu akan ketemu cm kubik. Nah cm kubik itu kalau dijadikan liter, nah coba pelajari sendiri. Tanya sama anaknya yang masih SMP. Itu akan ketemu volume keseluruhan dari tangki ini. Ini kurang lebih ya sekitar 6-7. Sekitar 6 lah, sekitar 6 liter sudah lebih dari cukup. Karena tangki-tangki motor bebek itu biasanya cuma 4 liter. 4 liter? 4 liter. Oke, thank you very much for your help. Oke, saudara, ini pengelasan sudah paripurna. Nah ini sudah dihaluskan. Nah tinggal kasih lem besi macam begini saudara. Ini keliling. Kalau sudah dilem baru didempul. Kalau sudah didempul ya dihaluskan. Kalau sudah dihaluskan ya kita cat. Oke, mungkin tinggal meneruskan bagian-bagian yang mudah. Mungkin saya cukupi sekian. Dulu sekilas pandang kita membuat tangki kendaraan bermotor, baik untuk bugi, untuk mini mobil, untuk go-kart, untuk rakitan roda 3 dan lain sebagainya. Inilah hasil dari teknisi amatiran seperti calon lurah. Mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang lebih lebih rapi. Nah, itu bisa dicontoh. Kalau saya bisanya cuma macam begini, mungkin Anda bisa membuatnya yang lebih baik, yang lebih rapi. Ini hanya sekedar menunjukkan bagaimana saya membuat tangki semacam ini dengan alat-alat yang sederhana, pun juga dengan cara-cara yang sederhana. Oke saudara, demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan lain sebagainya, supaya pembuatan-pembuatan dalam bentuk yang lain Anda semuanya bisa mengikuti terus dari pecicilannya si calon lurah. Billahi taufiq wal hidayah. Lupa, sak bejo-bejane ding, sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sak apes-apese wong kang apes isih luwih apes wong kang nukane wedak. Mbasang tinggi sing ngambung wong liya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.